Sudah bisa masuk Mas Andian? Bisa Pak Jo? Sudah, pengantar Sudah sudah? Pak Jo, sudah Pak Jo. Oke, oke. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu semuanya, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kesehatan, kesempatan bagi kita semuanya untuk ngabuburit dalam rangka memperbaiki, mengupdate info-info dalam pikiran kita, dalam ilmu pengetahuan yang kita kuasai, tentang bagaimana membuat paper, bagaimana mempercepat membuat paper, dan mungkin dilanjutkan dengan ke submit atau ke publish atau indeksasi kepada Scopus.com. Kawan-kawan semuanya, forum ini adalah forum tanya jawab bebas. Silakan Bapak dan Ibu untuk mengajukan pertanyaan, memasukkan ke chat box akan lebih mudah mana yang akan saya jawab dulu. Kawan-kawan semuanya juga yang memiliki pengetahuan yang lebih tinggi, lebih komprehensif, lebih menyeluruh, kami persilakan untuk bisa menambahkan dari keterangan-keterangan yang nanti akan saya sampaikan, sehingga forum ini akan menjadi lebih berkembang, lebih luas, lebih memberi pemahaman kepada kita semuanya. Mohon dimaafkan, Jumat kemarin, malam Jumat kemarin, kami tidak bisa hadir karena lagi kurang sehat dan alhamdulillah sampai sekarang sudah mulai membaik sehingga kawan-kawan semuanya bisa berjumpa lagi di forum sharing session di Kamis sore, setiap Kamis sore. Mudah-mudahan kawan-kawan semuanya bisa ketemu lagi di Kamis-Kamis yang akan datang untuk terus mengupdate ilmu, untuk memperbarui keterampilan kita dalam memproduksi paper. Baik, ada pertanyaan sebelum ada chatbox masuk, apakah ada yang mau disampaikan? Kami persilahkan. Oke, ya, ada pertanyaan masuk. Oh ya, sebelum masuk ke sini, Aku pulang oh kerja. ya, mumpung saya masih ingat, ada yang dari Pakistan di dalam forum ini? Oh, hujan dah. Bulia, Bulia, bagaimana cara mencari, menuliskan gap permasalahan dalam latar belakang sehingga menjadi sebuah novelty? Ya, pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, masih bingung Bu Diki atau Pak nih, membuat result and discussion, apakah hanya membahas tabel, grafik saja, apakah kita bandingkan dengan hasil riset lain, dan misalkan bahasannya lebih detail. Oke. Pak Hari Darmawan, saya terbit di jurnal Sinta 4, tapi saya cari di skematik atau web pencarian internasional kok belum ketemu, kecuali hanya di Google Scholar. Gitu. Ya. Sinta nih ya. Oke. Dokter Isnin Anang, Pak Ju sering menggunakan AI apa? AI banyak sekali ya kawan-kawan semuanya. Jadi banyak sekali AI, silakan dipakai aja. Tapi yang ingat, yang perlu diingat adalah Bapak dan Ibu, AI tetap terdetek Turnitin, maka kawan-kawan tetap harus mengparafrase dari AI yang kita ambil ya. Oke, 5 pernyataan. Oke, satu-satu ya. Oke, Cap. Ini siapa tahu dan langsung bisa menjawab nih. Nomor Bulia sama Pak Diki. Jadi Cap, kemudian membahas pembahasan dan tabel. Apakah dari tabel atau dari pendapat ahli lainnya. Oke, ada Teda, ada Teda nih. Ya, selamat sore Pak Jo. Ya, selamat sore. Dari mana Bu Teda? Saya di Bali, Pak. Bali. Apa beda makalah dan artikel untuk jurnal? Makalah sama artikel ya. Ya Bu Iya, ya. Pak. Iya, Pak. Agak bingung, Pak. Ya, jadi kalau artikel yang dimaksudkan di dalam Scopus.com itu adalah riset artikel. Jadi artikel tulisan yang berdasarkan dari riset. Itu Oh, kalau di iya. Scopus.com. Kalau makalah, ya makalah itu kan seperti ucapan isai saja lepas ya. Jadi bisa Iya, jadi iya. dia tidak dari riset. Tapi kalau di dalam Scopus.com
Kalau di scopus.com ini artikel, ini bentuknya seperti ini. Nah, ini. Nah, ini misalnya nih. Nah, ini dokumen ini adalah kita cek. Nah, ini adalah artikel. Nah, kalau kawan-kawan mau bedakan di sini letaknya. Di sini ada, Ibu lihat screen saya ya Bu ya, Bu Titi ya. Kok saya Mohon maaf. nggak lihat, Pak? Ibu lihat, sudah lihat. Nggak lihat, Pak. Eh, sudah share screen? Ibu buka laptop apa enggak nih? Oh, karena saya pakai HP kali, Pak ya. Coba HP-nya dibuka. Coba HP-nya dibuka. Kok dia nggak mau? Oh ya, sudah, Pak. Sudah. Lihat ya. Ya, ya, ya. Nah, Ibu bidang apa Ibu? Saya dokter, Pak. Dokter. Coba misalnya nih ya, kita buka nih ya. Nih, kita mau mencari dokumen. Kan dokumen macam-macam Bu, banyak ya. Misalnya tentang Ya, medisin dulu ya. ya, Medisin. Nah, ini tentang medisin, kedokteran secara umum dulu ya. ya, Jadi dalam scopus.com tentang topik medisin itu macam-macam. Ada artikel, ada lihat ya. Nah, Ibu lihat ya, saya klik pelan-pelan. ya, Mohon maaf Pak. ini saya jawab dulu karena ini yang tidak terlalu berat. Nah, ada 2 juta ini. Nah, yang 2 juta ini, 2 juta dokumen tentang kedokteran meliputi ini, Dok. Oh, Ya, tunggu. Nah, ini meliputi ini, lihat nih. Nah, nih ada nih dokumen tipe nih. Ada artikel, ada review, ada conference paper, ada editorial, ada note, letter, book chapter, short survey, ada buku dan seterusnya nih. Nah, Ibu maksud artikel di sini. Nah, ini adalah dari riset. Nah, ini namanya makalah tetapi based on result dari ya, ya, riset ya Bu ya. ya, Kalau review itu adalah mereview, menilai, membaca paper-paper atau artikel atau apa saja tentang topik tertentu yang nanti diungkapkan oleh reviewer namanya. Namanya review. Nah, ke conference itu paper yang dari conference. Nah, editorial apa itu jurnal. Note catatan. Nah, seperti inilah macam-macamnya, Bu. Hmm. Oke. Nah, sekarang kalau untuk jadi profesor atau naik pangkat, lah tentu lewat artikel ini, Bu. ya, ya, Nah, betul. Ibu yang harus kuasai sampai sekarang itu adalah yang artikel ini. Karena artikel ini seperti sapu jagat. Jadi Ibu bisa membuat artikel model ini dari riset, Ibu bisa naik pangkat, bisa, mau untuk jadi profesor, bisa. Tapi kalau tidak bisa, Ibu nggak akan bisa untuk bisa naik pangkat. Walaupun Ibu punya review, punya conference paper, dan seterusnya sampai bawah, itu nggak akan bisa menaikkan pangkat. Itu hanya untuk nambah-nambah nilai aja. Gitu. Ya, ya. Gitu ya, Bu? Berarti di Scopus nggak ada makalah, Pak ya? Tentang. Nggak ada makalah. Makalah kan dari bahasa Arab kan, makolatun, ungkapan, makalah. Oh, Nah, itu bahasa bahasa Indonesia yang diambilkan dari bahasa Arab. ya, ya, ya. Gitu, Dok. Baik, Pak. Ya, terima kasih, Pak Jo. Ya, Ya, sama-sama. Sudah punya Scopus, Dok? belum. Saya lagi ambil S2 hukum, Pak. Hukum Oh, kesehatan. Ibu, Ibu harus juga punya paper yang dari artikel dari riset ya. Iya, Pak. Lagi coba Oke, nulis-nulis. oke, ya. Nanti baru ikut camp, Pak, ya, kalau ke Jakarta. Oh, ya. Bali juga ada kok. Nanti kapan-kapan Iya, ada di Bali. kemarin saya nggak sempat, Pak. Yang di Undiknas ya, Bu ya. Iya, nggak sempat, Pak. Oke. Nanti masih ada waktu, Bu. Banyak sekali. Ya, Kita ya, bisa ketemu ya. lagi ya, Bu. Makasih, Pak Jo. Ya, Makasih. sama-sama Bu Teda Liti, Bu Dokter ya. Ya, makasih, Pak. Bu Siti Rahmawati, masih bingung submit ke Scopus, Pak. Scopus nggak usah submit ya, Bu Siti Rahmawati.
Kita ini membuat paper, buat artikel, buat apa itu bukan ke Scopus. Ya, jadi kita tidak mengirimkan paper kita ke Scopus, tapi paper kita kirimkan ke jurnal yang terindeks Scopus. Contohnya ini papernya yang dokter tadi ya. Ini jurnalnya nih SOS. Nah, SOS ini adalah sumber. Nah, Bu Siti Rahmawati, tahu enggak Bu Siti? Nji, Pak. Nah, ini SOS-nya nih. Jadi, Ibu kalau membuat paper, nanti kirim ke jurnal ini. Nah, ke jurnal sini. Nah, ini kita klik ya. Nah, jurnal inilah tempat kita mengirim paper. Nah, nanti kalau sudah publish ke jurnal ini, nanti jurnal inilah yang akan ada uh, konektivitas antara jurnal dengan Scopus sendiri. Bapak Ibu nggak usah perlu ngoneksikan, dia akan ngoneksi sendiri. Nah, misalnya ini jurnalnya adalah Journal of Future Foods. Nah, ini kan. Nah, ini paper-papernya yang publish. Uh, Dokumen publish. Mana nih? Kok belum keluar? Nah, ini kan. Nah, tunggu ya. Nah, ini kan. Oh, nih dokumennya ini. Jadi dalam jurnal ini tahun 2024 dia menerbitkan 40 dokumen. 2340, 2240, 2120 ini. Nah, inilah yang publish di jurnalnya itu. Boleh kita cek ya. Misalnya 40 ini. Nah, ini kan. Nah, ini kita bisa lihat. Nih kalau mau lihat. Oh. Nah, di sini nih. Nah, ini dia. Ini nama jurnalnya. Begitu ya, Bu. Ibu harus sampai ke sini. Ini nama jurnalnya. Yang dibingungkan itu prosesnya, Pak. Jadi kan Prosesnya ya. macam-macam. Jadi Ah, masukin kayak kemarin tuh ada disuruh masukin abstrak, kemudian pendahuluan. Nah, itu tuh kalau di tulisan tahapnya tuh kan harus dipisah. Cuman mm-mm. waktu pas mau dimasukkan itu nggak boleh banyak gitu filenya. Jadi bingung di sana. Iya, Ibu sudah pernah belum? Belum, baru pertama kali. Nah, itu mudahnya itu kalau dilakukan, Bu. Kalau diceritakan nggak akan ketemu. Jadi karena ingat ya, Bu, jurnal ini saya tunjukkan ya. Jurnal itu ada 41.000 ini ya nama jurnal ini. Nah, ini ya, Bu ya, lihat nih. Ini sosnya. Kita buka nih ya. Ibu lihat screen saya kan? Lihat screen saya. Ah, lihat nih. Ini lihat nih ada 45.000 nih, lihat nih. Ini kan? Ibu lihat ya. Nggih, Pak. 45.000 sumber yang terdiri dari jurnal, buku, konferensi. Nah, setiap jurnal itu punya rumah tangga sendiri. Jadi punya tata aturan cara sendiri. Dia memiliki uh, apa prosedur masing-masing. Ada 42.000. Bisa bayangkan Bu, 42.000 itu bisa jadi tidak saling mengenal, ya kan? Jadi mereka punya cara sendiri-sendiri. Salah satunya, misalnya ketika masuk ke sini nih, misalnya nih, ini jurnalnya Journal of apa tadi Food ini ya. Nah, ini kan nama jurnalnya nih kan. Ini kan Journal of Future Food, gitu. Nah, jurnal ini memiliki cara sendiri untuk kawan-kawan mau masuk. Kita buka ya. Nah, bisa lewat Simago bisa bukanya. Nah, amannya lewat Simago. Kenapa kita lewat Simago, kawan-kawan semuanya, dengan Simago, kita bisa mengetahui homepage-nya itu. Nah, ini kan, kita buka nih homepage-nya. Oh, ini kan, Cina nih. Oh, Journal of Food. Nah, ini kan mesti ada infonya nih. Nah, ini kan homepage nih. Oh, kan. Nah, ini kan. Nah, siapa nih, cookies. M. Nah.
Ya kan? Nah, sampainya ke sini, Bu. Bu. Iya, Pak. Iya, Pak. Nanti ikuti aja sini. Nah, bagaimana aturannya dan seterusnya. Nah, ini ada guide for authors. Nah, Ibu akan ada guide-nya di sini. Ibu tinggal ikuti aja. Misalnya kita buka aja guide for authors. Oh, nih. Introduction gimana? Before you begin, ethic of publication, declaration, conflicting interest, submission declaration, ini semuanya disiapkan. Ini ada preparation. Oh, artikel structure-nya seperti apa, abstrak seperti apa. Ibu siapkan semua. Oh, pertanyaannya, kok ribet, Pak? Nah, gitu ya, Bu? Iya, Bu. Pak. Iya, Nah, kemarin udah pernah mau nyoba masukin ke Safe Medicine. Terus hmm. ya itu tahapannya banyak. Maksudnya kan untuk abstrak pendahuluan itu kan harus dipisah. Namun pas mau dicoba masukin satu-satu itu nggak bisa gitu. Oke, gini, Bu, ya. Gini. Iya, Pak. Nah, itulah pentingnya ada rumah Scopus itu begitu, Bu. Sebetulnya bukan masalah kami lebih menguasai, enggak. Ini kita lihat mata yang mau melihat, mau meriksa itu banyak orang. Itu akan lebih lebih teliti gitu loh, Bu. Gitu. Jadi kalau di kami di camp misalnya, di camp di rumah Scopus itu sebelum submit itu dilihat bareng-bareng, Bu. Jadi, oh kok ini nggak bisa? Oh ini ada masalah ini yang belum diselesaikan, misalnya gitu. Jadi ada tuh tata urutan yang kawan-kawan harus ikuti setiap jurnal. Nah, ini yang perlu kawan-kawan pahami. Jadi mengapa jurnal itu kok membuat ruwet gitu loh? Ya Bu ya, kok yang mudah-mudah saja gitu toh Bu. Iya, Pak. Nah, sekarang gini Bu, Ibu sekarang sudah jadi dosen kan? Sudah Masih belum Bu? S3, Pak. Eh? Masih S3. Oh masih S3. Tapi Ibu Iya. pegawai. Iya. Pegawai di mana? PNS, dosen PNS enggak? Enggak, Pak. Swasta. Iya. Oke. Nah, Ibu kalau naik pangkat kira-kira kalau tidak pakai aplikasi sekarang gimana Bu? Ibu harus membawa dokumen ke Jakarta pakai truk gitu Bu. Gimana Bu? Lebih susah mana? Susah yang dulu kok mudah yang sekarang coba Bu? Udah Nah, sekarang, Pak. iya itulah. Tapi orang yang baru memasuki budaya baru, terus dia, waduh kok ribet gitu loh. Padahal lebih ribet zaman dulu. Ya toh, Bu? Kalau dulu tuh mau kalau naik pangkat tuh, Bu, buktinya dibawa termasuk oleh-olehnya. Iya, Pak. Ya kan? Nah, Iya. sekarang nggak kenal, nggak apa-apa, Bu. Yang penting dokumennya komplit gitu loh, Bu. Jadi, itu hanya cultural shock saja, Bu. Ibu nikmati aja. Prosesnya tuh memudahkan kok. Tuh. Yang kedua, satu jurnal dengan jurnal yang lain caranya akan beda-beda. Ada yang ribetnya setengah mati, ada yang sangat mudah, langsung email beres gitu loh. Tapi ingat di sini Bu letaknya. Semakin mudah kita masuk, semakin mudah dibuang paper kita tuh. Tapi semakin rigid, semakin detail, nah itu sudah seleksi alam. Orang yang masuk situ sudah seleksi. Nah gitu. Coba kalau Iya, Ibu Pak. seperti Ya. tadi, wah ruwet akhirnya nggak jadi. Ya sudah, Ibu terseleksi secara alami. Itu. Nah, sebetulnya hanya betah-betahan, sabar-sabaran aja, Bu. Hidup kan harus begitu kan memang kan. Oke, itu Ibu baru satu. Lah saya papernya 39. Juga begitu caranya. Kok mudah semuanya ya, Bu? Ya enggak. Cuma dinikmati aja prosesnya, Bu. Nikmati aja. Ya, Ya, Ibu Pak. bersama dengan kita. Kan kalau di kami tim tradisi di Rumah Skopus kan kalau mau submit kan dilihat bareng-bareng, Bu. Begitu. Jadi bukan Pak Jo itu lebih pinter, lebih menguasai. Enggak. Karena ini masalah bersama, kita punya tujuan yang sama, ya kita kerjakan bareng-bareng. Insya Allah akan lebih mudah. Begitulah kira-kira Bu ya. Ya, ya, ya. Oke, semangat Bu. Di Solo ada di mana di Solo? Ada, Solo ada, di mana-mana ada. Nanti tanya Saya Andian di ya. Solo sekarang.
Ya, Bu? Saya tinggal di Solo. Ibu nanti tanya Mas Sandian, Solo kapan ada Mas Sandian ya? Ah, Solo ya. Pak, anak saya Intinya, Bapak dan Ibu semuanya, kalau profesor itu mudah dicapai, profesor tidak akan terhormat. Wah, segitu lagi. Oke, Pak Jo, ya Pak Bu. Jo, anak saya itu teman anak saya, Flora. Siapa? Flora, anak saya Ayun. Flora anak Ah, ya, 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 ya. Oh, ya, Ibu, anaknya teman anak saya ya? ya di Oh, Gontor. ya. Ya, ya, ya. Alhamdulillah, dunia sempit Ya, ya, Bu ya. kapan-kapan, kapan-kapan kami main ke sana. Silakan, silakan, Bu. Silakan, Bu. Hmm. Banyak alumni Gontor ke sini juga banyak sekali. Ya. Hmm. Banyak yang orang anaknya di Gontor, jadi habis dari sini terus ke Gontor. Itu kemarin dari Jaksa dari mana ya? Lupa saya. Dari Kalimantan itu. Camp Rumah Skopi di sini, setelah itu datang ke Gontor. Ya, saya asli Kalimantan juga, Pak. Tinggal di Solo. Alhamdulillah. Kita punya cabang juga dari Gontor. Orangnya Ibu siapa ya? Cabang di Kalimantan, Banjarmasin. Ibu siapa saya lupa. Itu juga dari Gontor. Oh, Jadi iya. kita satu satu seperjuangan lah Bu ya. Ya, nggih, nggih. Oke, terima kasih Ibu. Matur nuwun, nggih. Sami-sami. Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saatnya kita masuk ke pertanyaan mulai pertama ya. Gap, kemudian pembahasan dan seterusnya. Oke, Bapak dan Ibu semuanya, saya menjawab pertanyaan Bulia sama Pak Diki. Apakah mendengar suara saya? Siap Pak Jo. Bisa Pak, siap Pak Jo. Oke, baik. Jadi intinya, kawan-kawan semuanya, ini bicara paper itu bukan bicara riset. Riset sudah selesai. Jadi jangan lagi mempermasalahkan tentang riset. Bapak Ibu mempermasalahkan riset itu artinya Bapak Ibu proses sedang berlangsung di dapur. Sementara membuat paper itu bukan mempermasalahkan hal-hal di dapur. Di dapur sudah selesai, tempe sudah matang. Jadi makanan sudah matang, riset sudah terjadi. Nah, ketika kita masuk ke dalam membuat paper, nggak usah ini asin apa enggak, ini gosong apa enggak, nggak usah. Ya, ini nasinya lembek atau atos, enggak usah. Jadi kalau sudah bicara paper, ini nasinya kok lembek, gimana caranya menyajikan supaya tidak kelihatan lembek? Nah, gitulah kira-kira. Ya, jadi kalau sudah jadi bubur gimana gitu, enggak usah dijadikan nasi lagi gitu. Nah, ya, saya saya buka di sini ya. Jadi kalau sudah riset selesai, baru kita bicara paper. Nah, nanti risetnya tidak sempurna, gimana Pak? Jangan ragukan, jangan inferior dengan hasil riset kita. Riset semua punya manfaat. Saya ulang ya, semua riset punya manfaat. Bapak Ibu jangan inferior, jangan menghardik paper, riset kita sendiri. Wah, riset kita ini enggak eye-catching Pak Jo. Riset kita ini tidak menjual, enggak. Bapak Ibu jangan pernah percaya dengan kata-kata itu. Ya, percaya bahwa semua barang bisa dijual. Itu yang saya harus sampaikan kepada semua. Walaupun Bapak Ibu punya tiwul, tiwul itu ya bukan mengecilkan tiwul ya. Itu bagi orang yang kaya yang dulu hidup miskin, tiwul itu menjadi sesuatu yang sangat berharga. Wah, ya toh. Tapi kalau dijual tiwul kepada orang yang suka tiwul, sejak kecil nggak pernah kaya, ya nggak akan pernah mahal. Gitu. Misalnya tiwul kita jual kepada Khairul Tanjung, misalnya. Khairul Tanjung misalnya wong desa zaman dulu ya toh. Kemudian dia sekarang kaya raya. Kemudian kita tawari tiwul. Bisa jadi dia akan bisa membayar mahal. Ya kan? Jadi, saya ulang sekali lagi, membuat paper tidak membicarakan riset, tetapi membuat paper adalah riset yang sudah ada, bagaimana
dijual itu hasilnya. Apapun hasil risetnya. Ya. Jadi Bapak dan Ibu jangan merasa miskin tema gara-gara Bapak Ibu tidak punya paper. Terutama yang dosen pasti punya bimbingan. Masih punya riset cadangan. Masih punya namanya best practice. Itu semua bisa dipaperkan. Sehingga pertanyaannya, bagaimana gap itu? Bentar ya. Apa. Oke. Bagaimana gap itu memunculkan? Nah, kalau riset itu sudah jadi, Bapak Ibu nggak usah ragu untuk mengatakan bahwa kecap saya itu nomor 1. Bentar ya. Bentar. Nih Elsie lagi. Nanti main lagi. Pakai duduk dulu. Sini. Ya, nanti kan main lagi. Boleh? Ya, sini. Ya, jadi kawan-kawan semuanya, dengar suara saya? Dengar? Bisa, Pak. Ya, Nah, dengar, Pak. jadi risetnya itu temuannya apa? Bapak Ibu fokus pada temuannya itu. Ya. Nah, kalau sudah temuan sudah muncul, Bapak Ibu bagaimana temuan ini kita jual? Oke? Temuan itu kita jual. Nah, sekarang pertanyaannya, kadang kita tuh inferior dengan temuan kita sendiri. Oke? Sini, Dek. Sini semuanya sini. Jadi inferior dan temuan kita sendiri itu rugi, Pak. Karena apa? Karena yang terpenting itu kita tepat menjual ide. Kemana yang tepat mereka bisa menerima ide kita. Ya. Nah, ini. Jadi Rizal ini, nomor 5 ini, nomor 5 ini, jadi temuan ini loh yang kita jual tuh. Jadi tadi pertanyaan yang Pak Diki tadi, ini temuannya tempelkan aja, Pak. Ini enggak usah di kata-katain, enggak usah dibunyi-bunyiin nomor 5 ini. Ya. Rizal ini tempelkan saja. Kalau kawan-kawan memiliki model atau gambar-gambar cat gitu, tempelkan aja, Pak. Nih, saya kasih contoh nih ya. Saya kasih contoh dari setiap tahapan riset kita. Itu banyak sekali tahapan riset orang itu. Dan itu setiap tahapan itu bisa dijual mereka. Misalnya nih saya kasih disertasi. Nah, disertasi. Oke. Nah, ini ya. Nah, setiap tahapan dia akan ada temuan-temuannya. Temuan itulah yang kita jual. Nah, misalnya kita menemukan sebuah tahapan tentang ini kepemimpinan kolegial ya, ini tempat saya. Nah, ini ya saya buka nih. Nah, tahapan ini kan gambar-gambar ini. Ini ini tentang apa ini? Pengembangan pemberdayaan. Oh, ini kan gambar. Ini gambar lagi share leadership. Ini gambar lagi. Nanti banyak sekali gambar-gambarnya nih. Ini tahapan tentang pengembangan share decision making seperti ini. Ya kan? Visi misi. Ini gambar-gambar ini kita jual masing-masing ini. Ya, kita ambil. Kemudian setelah itu, nah kita contohkan dalam Word ya. Bapak Ibu biar lebih mudah. Oke, kita buka Word-nya. Oke. Word-nya kita buka.
Jadi eh, temuan tempelkan aja langsung. Jadi kalau orang mau menyusun pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu, Pancasila temukan dulu. Tempelkan saja. Ya. Nanti ngunek-ngunek ke urusan nanti. Praktekkan buatnya. Jangan lama. Ding. Ayo. MacBook itu 4 tahun sudah mulai harus ganti ya ternyata ya. Sudah 4 tahun, 5 tahun ini ya. Ah, ini dia. Es. Kita ambil nih. Nah, kita ambil aja. Nih. Nah, begini. Kita buka ya sekarang ya. Layout. Mana nih? Mana nih? Nah, ini kan. Ini kita ambil aja. Nah, kita letakkan dulu. Ngunek-ngunek kayak itu urusan nanti. Tadi ada yang langsung pertanyaan kan, bagaimana cara ngisi pembahasan tuh? Ketemu ya. Kita tutup. Jadi kecil banget nih. Kita besarkan. Nah, ya kan? Nah, ini kan introduction. Oke. Terus metode. Kemudian result. Kemudian discussion. Kemudian conclusion. Oke. Nah, ini kan. Nah, ini temuan ini langsung tempelkan di risal ini, Pak. Risal ini. Nah, udah, masukkan sini aja. Nah, ding. Nah, oke. Tempelkan aja. Kawan-kawan nggak usah ngunek-ngunek, tempelkan dulu. Nggak usah berpikir nempel apa di bagaimana mengata-ngatain. Nggak usah. Nah, judulnya tinggal ikuti. Apa sih gambar ini? Ini namanya proses pengambilan keputusan. Oh, itu hobi. Ini jadikan judul. Oke, kita jadikan judul. Nah, itu di sini kan title nanti kan. Proses pengambilan keputusan. Oh, ini kita ganti proses pengambilan keputusan untuk ini apa nih? Ini tentang berbasis untuk menaikkan. Oh, misalnya nih membangkitkan, misalnya membangkitkan partisipasi, sivitas akademika, misalnya sivitas akademik. Oh, ini prosesnya kita ganti karena ini model jadinya, Bu. Model, seperti ini. Model pengambilan itu membangkitkan partisipasi. Loh, kan kelihatan kan? Judulnya kan? Jadi kan? Oh, untuk membangkitkan. Oh, kan? Ini kan sudah signifikansi kan? Nah, ini namanya menjual ide. Jadi idenya sudah ada di dalam riset. Nah, oke. Nah, setelah itu baru kawan-kawan, setelah Rizal muncul, baru kita menjawab masing-masing tentang what is known, what is unknown, and how and why should we fill the gap. 1, 2, 3. Dari luas mengerucut. Baru kita nanti langsung bisa masuk ke gap nanti ya. What is known, what is unknown, how and why should we fill the gap. Nah, ini pertanyaan 3 ini. Oke. Nah, metodenya tentu sudah ada karena sudah riset sudah terjadi kan. Tinggal menjawab tentang riset desainnya, populasi sampel,
kemudian instrumen, kemudian prosedur. Ya, ini sudah done lah, ini istilahnya sudah dijawab lah ya. Nah, sekarang mau masuk ke sini kan? Kan gap, ini kan gap nih. Bagaimana ngisi gapnya ini? Ya kan? Nah, kawan-kawan semuanya, bagaimana ngisi gapnya? Ini pakai logika sederhana seperti orang jual jamu itu. Nah, itu loh. Nah, jual jamu itu kan obat sakit gigi sudah ditemukan, gitu loh. Sudah ada obat sakit giginya, sudah ditemukan dalam riset, kemudian bagaimana ngisi gapnya? Ya, supaya obatnya itu laku dan dibeli orang, maka gapnya itu kayak tanda kutip jelek-jelekan situasi di dalam konteks itu. Misalnya, obat yang ada itu mahal. Misalnya gitu loh. Kemudian kalaupun ada harus datang ke kota. Tuh. Itu namanya supaya mereka mau beli gitu loh. Ya. Itu namanya gap. Inilah gapnya. Nah, sekarang bagaimana untuk menjelek-jelekkan tanda kutip, mencari negatifnya tentang ini? Nah, ini misalnya nih. Nah, kan lihat nih, kepala sekolah lewat stakeholder eksternal. Tuh, mereka berkolaborasi dengan pakar. Tuh. Tuh. Oke. Nah, yang terjadi sekarang kita bisa mengungkapkan gapnya. Nah, tuh. Bisa masuk. Namun pada kenyataannya, kenyataannya masih ada kepala sekolah dalam proses pengambilan keputusan, proses pengambilan keputusan tidak melibatkan stakeholder baik eksternal maupun internal. Gitu. Ini kan sudah kelihatan tidak melibatkan, kan? Jadi kawan-kawan itu membuat kalimat-kalimat negatif yang nanti supaya orang itu menerima ide kita. Gitu loh. Gimana, Bu? Bu, bisa menerima enggak, Ibu? Ibu yang tanya, yang mencari gapnya itu. Ibu mencari ukoro, mencari perkara yang nanti orang itu, oh iya, ide Ibu bagus, gitu loh. Bu, yang tadi yang pertanyaan gap, Bu, siapa, Bu? Nah, ya, Bu ya. Halo, Bu. Bulia. Bulia mendengar Oke, suara saya? Pak. Ya, Pak. Bisa membayangkan enggak, Bu? Ibu temuannya apa? Kemudian Ibu membuat kalimat-kalimat yang sekiranya dia nanti akan menerima paper kita, ide kita gitu loh, Bu. Jadi, Ibu risetnya sudah ada, sudah selesai. Loh, dulu hasil risetnya dibuang saja, nggak usah dibaca lagi, Bu. Ibu fokus kepada temuannya aja. Wah, dulu itu kalimatnya susah sekali mendapatnya. Udah, ini Ibu menulis yang sekarang. Bisa menerima enggak, Bu? Jadi, Bisa, Pak. ya ya, ya. Oke. Tapi dibuat 5 ya, Bu. Gapnya dibuat 5. 5 Oke, tapi karena mengerucut. kan saya baru dapat datanya dan belum saya olah gitu. Jadinya masih apa ya nanti yang tak tuliskan di latar belakang apa gitu. Nah, oke. Jadi, sampai olah data, kemudian Ibu bisa menyimpulkan. Ya, Prof. Ibu temukan kesimpulan. Nah, setelah temukan kesimpulan, itu artinya riset itu sudah selesai. Bahasanya itu kalau goreng tempe itu tempenya sudah dingkir, sudah sudah dilepas dari nganu gitu loh, Bu. Itu. Jangan sampai Ibu mau apa goreng tempe tapi Ibu mikirnya nanti menyajikannya gimana. Ibu pikirannya kacau nanti, Bu. Bisa enggak logika saya, Bu?
Bisa, bisa, Selesaikan. Pak. Pokoknya Iya. selesaikan goreng tempe sampai enak gitu. Nanti kalau sudah enak, sudah dilepaskan dari wajan, nanti terus mikir, wah menyajikannya gimana ya, pakai piring yang mana ya. Nah, gitu loh, Bu. Oke? Gitu. Jadi dua hal yang berbeda. Riset itu di dapur, membuat paper itu di ruang tamu, di ruang saji. Kalau sudah bicara ruang saji, bagaimana tampil secantik-cantiknya, gitu loh, Bu. Mungkin tempenya sedikit gosong gitu, wah enak tempenya, gitu loh, Bu. Oke, Ya oke, itu, oke. Prof, yang membuat jadi tampilan cantik itu kemarin mencoba membuat artikel itu, aduh ditambahin apa ya? Gitu. Judul dulu, Oke. judul dulu itu harus ada unsur nipu-nipunya. Wah, ada. Bukan bukan menipu dalam arti nganu ya, Bu ya. Ya seperti orang nyajikan tempe itu kan dadak dikasih daun segitiga-segitiga, ada lombok mencutat-mencutat situ loh, Bu. Itu kan ya apa ya istilahnya bukan menipu ya. Apa ya, Bu ya bahasanya ya? Nah, Seperti penguat gitu nggih, Prof? iya penguat. Seperti contoh tadi ini kan judul ini kan temuan saya kan proses pengambilan keputusan, ya toh. Ini kan proses. Nah, coba kita tampilkan judulnya. Model pengambilan keputusan untuk membangkitkan partisipasi. Loh, coba kalau judulnya proses pengambilan keputusan kepala sekolah. Yes. Judulnya itu toh. Nah, gimana Bu? Coba Bu. Kalau itu toh, misalnya nih, kita bandingkan ya misalnya ya, ya proses. Nah, ini kalau kita ambilkan ini kan, nah, ini kan proses pengambilan keputusan kan. Oh. Nah, ini kita ambil ya. Ini saya jadikan judul ya, misalnya ini. Ah, proses pengambilan keputusan Kasek di SMK. Oh, misalnya Bu, ini judul satu, oke? Ini judul satu ya. Nah, nah, ini judul dua. Ibu milih mana Bu? Coba Bu. Milih yang bawah. Nah, padahal yang kita jual sama loh Bu tentang ini loh. Kenapa Ibu orang kok berpotensi memilih yang bawah? Karena ada unsur ini Bu. Oh, ada signifikansi kita munculkan dalam judul tuh. Jadi judul itu sudah kelihatan menarik. Jangan sampai hubungan antara A, B, C terhadap D. Lah, siapa yang mau baca, Bu? Wong Ibu sendiri setelah melakukan riset aja wegah moco. Orang lain suruh mencitasi. Oke? Jadi harus munculkan kontribusi. Ini kan modelnya ini, kontribusinya apa? Dengan model cara seperti ini mengambil keputusan, maka partisipasi itu naik gitu loh. Itu artinya kontributif judul kita itu. Jadi jangan sampai ibu membuat judul yang apa kontribusinya, ibu tidak bisa baca, tidak bisa menjawab. Nah, itu yang keliru. Oke? Bu, bisa menerima? Oke. Bisa, Prof. Matur Nah, nuwun. dari judul dah kelihatan ya. Oke. Gap-nya nanti kembali ke pertanyaan ibu tentang gap. Ibu buat kalimat yang menyempit lagi sampai 5, Bu, kalau bisa, Bu. Ini kalau bisa gapnya sampai 5. Oke. Namun pada kenyataannya masih ada kepala sekolah dalam proses pengambilan keputusan tidak melibatkan stakeholder baik internal maupun uh, internal. Oh. Bisa dimunculkan akibat tidak adanya partisipasi dari eksternal, maka keputusan kepala sekolah berpotensi tidak diterima oleh pasar. Oh, itu kan udah negatif lagi tuh, Bu. Kalau internal dalam sekolah itu tidak dilibatkan, berpotensi kepala sekolah tidak mendapatkan dukungan. Oh, oh raja omongan kok. Ya kan? Gitu, itu namanya negatif-negatif ini munculkan, Bu. Sampai 5. Oh, ini sampai 5.
Oke? Nah, mengapa ini harus sampai 5? Itu yang kawan-kawan perlu saya jelaskan. Gap ini kalau bisa 5. Kenapa? Karena ini nanti akan semua ini akan menjadi bahan diskusi di sini, Bu. Nih, diskusi ini. Kan nggak mungkin mendiskusikan gambar ini cuma satu paragraf, toh, Bu. Ibu harus bahasanya itu mulutnya ada olinya. Itu. Supaya gambar ini menjadi menyala. Gimana caranya menyalakan gambar ini? Ya diskusi ini diambilkan dari gap ini. Gapnya ada berapa? Kalau gapnya ada 5, oh, itu. Gapnya ada 5, ya Bapak Ibu menjawab 5. Gitu loh. Oh, oh, ini jadikan topik 1. Oh, ini jadikan topik 2. Gitu, Bu. Topik untuk membahas dulu, Bu. Topik 3. Topik 4. Dan terakhir, topik 5. Oh. Ini masing-masing topik ini buat 2 kalimat. 2 kalimat, 2 kalimat, 2 kalimat. Membahas. Kan jadi 10 kalimat nanti, Bu. Nah, sekarang bagaimana orang lain berperan? Referensi. Ini nanti kan ketemu kan kalimat 1. Gitu? Bahasan. Ini kalimat 2. Gitu? Nah, ini masing-masing kan 2 kalimat nanti kan? Ini kan masing-masing 2 kalimat nanti. Ini 2 kalimat. Ini dapat 2 kalimat. Ini dapat 2 kalimat. Gitu kan? Nah, nanti masing-masing ini, Bapak dan Ibu. Nah, nah, ini nanti, ini dipisah lagi. Ini dipisah lagi. Nah, ini kosong. Diisi Q1. Diisi Q1. Diisi Q1. Oh, satu kalimat kita menjadi tambah 3 kalimat Q1 orang terbaik. Gitu caranya membuat tubuh. Jangan sampai kalimat kita sendiri kita kuatkan dengan kalimat kita sendiri. Nggak akan kuat. Yang membuat kuat kalimat kita itu adalah melibatkan orang kuat di dalam paper kita. Kalau di dalam Scopus, Q1. Jangan ditawar. Jangan sampai, karena menurut ini disertasi yang belum dipublikasikan. Nah, akan rendah kalimat kita tadi. Yang membuat kalimat kita hebat adalah melibatkan orang hebat ke dalam paper kita. Ini loh, Q1, Q1. Oh. Kalau mau bukti saya tunjukkan. Nah, ya, saya tunjukkan. Lihat ini ya. Ini bagaimana dia membuat paper. Nih, misalnya nih. Ini ya. Oh, ini paper kan, apakah Q1 apa enggak ya? Ini kita buka dulu deh. Tunggu dulu. Sebelum kita cek. Ini Q1 apa enggak? Nah, kita buka. Nah, ini Q1 apa enggak? Nah, Bapak Ibu harus tahu. Supaya paham bahwa jurnal ini hebat itu apa enggak itu Bapak Ibu harus tahu. Karena semua kita adalah, ini kan tadi jurnalnya, Journal of Future Food. Nah, dia. Ayo. Ntar, saya pindahkan ke operator. Lihat operator. Aduh, mohon dimaafkan internetnya nih. Internetnya kenapa? Saya pindah ke operator. Ya, ya. Berhenti sebentar ya, Bu. Berhenti sebentar ya. Pindah operator.
Yes. Oke. Oke. Bapak Ibu masih bersama saya? Masih Pak. Masih Pak Oke. Jo. Nah, Masih Pak saya Jo. tunjukkan Bapak dan Ibu bahwa setiap paper yang masuk ke jurnal Scopus, ke jurnalnya Trindex Scopus, itu biasanya memang hampir semua papernya Trindex Scopus yang dipakai itu. Apakah semua begitu atau punya saya saja yang scopus.com? Kemudian tidaklah. Yang medicine. Ih, lambat, lambat. Kita buka baru aja, scopus.com. Bismillah, kita tutup. Simak kita tutup. Kita tutup. Kita tutup nih. Ini juga kita tutup. Oke, sambil menunggu ke sana, sambil menunggu ke sana. Jadi intinya, kawan-kawan semuanya, ketika memasukkan referensi, baik di introduction maupun di discussion, upayakan di sini adalah Q1, Q1, Pak. Di sini Q1 coba. Ini juga Q1 lagi. Nah, begitu. Di sini nanti juga begitu sama. Harus Q1 lagi. Oh. Nah, nanti kawan-kawan semuanya, paper kita tuh beranak pinak Q1 yang terlibat ke dalam paper kita. Oh, di sini. Nah, ini Q1 semua nanti, Pak. Oh, begitu, Pak. Sehingga nanti kawan-kawan semuanya di dalam discussion itu menjadi panjang. Jangan sampai, wis, temuannya ini udah cantik banget, kemudian setelah itu diskusinya cuma satu paragraf. Nah, itu namanya dangkal nanti. Yang membuat dangkal itu bukan kalimatnya yang sedikit saja, tapi awalan untuk membuat diskusi Bapak Ibu yang lemah. Awalannya itu ada di ini, di gap ini lah. Tadi pertanyaan yang pertama Bulia tadi. Nah, itu kuncinya. Oke, oke, kita coba masuk scopus.com. Gusti Allah. Ternyata benar scopus.com-nya lagi. Coba cari yang lain ya. Cari yang lain coba. Apa coba? Jokowi coba. Oh, cepat. Oh, kalau Jokowi cepat. Kalau scopus.com enggak. Oke, kita buka. Link. Oke. Mohon maaf internetnya nih, kawan-kawan semuanya. Nanti kalau sudah oke, langsung kita bisa tampilkan. Scopus.com, kalau kawan-kawan bisa cek satu persatu, yang papernya terindeks Scopus Q1, hampir kebanyakan dia menggunakan referensi Q1 semua. Nah, itu yang kawan-kawan harus ikuti pola itu. Jangan sampai kita ini tembak Q1, tapi referensinya tidak ada yang dari Scopus, atau Scopusnya cuma sedikit. Atau Scopusnya Q3 atau Q4. Nggak boleh. Bukan masalah nggak boleh ya Bapak Ibu. Paper kita yang penting kan tembus kan gitu. Endingnya kan di situ sebenarnya kan. Paper kita tuh tembus kan gitu. Oke, lanjut. Pertanyaan yang Bulia sama Pak Diki. Sudah oke ya? Maaf, boleh izin tanya Pak Boleh, Jo? boleh, boleh, boleh. Ya, Kaitannya dengan ini enggak? ya. Jadi terkait dengan apa jumlah tabel itu banyak Pak Jo. Ada 3, kemudian ada tambahan lagi grafiknya 2. Tapi di antara tampilan itu berbeda parameter begitu. Tapi mendukung judul atau sesuatu yang akan kita diskusikan. Ya, ya, benar, Itu yang- benar, benar. Ya, Hmm, ya, itu yang ya. pertama Pak Jo. Hmm. Kemudian yang kedua ada mungkin selera jurnal itu ada yang pakai
result discussion yang terpisah ataukah yang jadi satu gitu ya. Nah, itu kan kita nanti apa namanya? Perlu nggak kita memparafrase lagi eh, hasil yang sudah kita buat paragraf itu. Misalkan ya kita mau istilahnya di resultnya saja itu kita mengata-ngatai di tabel ini bahwasanya ini ada kami punya perlakuan bahwasanya memberikan pengaruh meningkat. Kemudian di discussion-nya peningkatan itu terjadi karena bla 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 dan ini diperkuat oleh hasil penelitian lain begitu atau ada opini kita yang masuk di sana. Apakah seperti itu Pak Jo ya? Jadi baik. saya agak membingungkan di situ. Terima kasih. Ya, sama-sama. Jadi tabel, gambar, cat, atau matrik itu silakan dimasukkan sepanjang mendukung terhadap judul yang kita tampilkan. Kalau tidak mendukung, copot. Kalau mendukung, ambil. Itu satu. Yang kedua, nanti, oh ya, makasih. Dari mana, Pak? Oke. Yang kedua, result and discussion. Kalau saya sarankan, ketika awal membuat paper, dipisah dulu aja, Pak. Nanti kalau misalnya di dalam jurnal yang kita inginkan, target yang kita inginkan itu mengendaki digabung, baru digabung, Pak. Nggak perlu diparafrase. Tinggal mudah aja, Pak. Seperti ini. Tinggal digabung aja misalnya ini kan. Nah, ini kan result and discussion, toh. Ini kan kita sudah pisah nih. Nah, tinggal di sini, discussion-nya, tulisan discussion, tarik atas saja. Result and discussion. Udah gitu aja. Nah, kemudian, jangan lupa ya, gambar atau tabel itu selalu diberi keterangan. Jangan sampai result and discussion tahu-tahu gambar. Jangan, Pak. Diberi pengantar sedikit, Pak. Oke. Dalam riset ini ditemukan model bagaimana cara mengambil keputusan kepala sekolah seperti tampak pada gambar model 1. Gitu. Jangan di bawah ya. 1. Nah, gitu, Bu, Pak. Nah, tentu kawan-kawan sudah tahu kan, kalau gambar itu keterangannya di bawah, kalau tabel keterangannya di atas. Tapi kata-kata pengantar selalu harus muncul. Jangan sampai ujuk-ujuk tabel, ujuk-ujuk gambar. Jadi istilahnya ini membuat paper seperti esai, mengalir begitu, tetapi sistematis. Kalau esai lepas kan judul, langsung sub, selesai. Kalau ini ada sistematikanya. Gitu ya, Pak. Jadi jangan sampai ujuk-ujuk gambar tanpa ada keterangan. Ya. Yang pertama tadi, semua gambar, tabel, cat silahkan pakai kalau itu mendukung terhadap sebuah kesimpulan atau judul Bapak. Kalau nggak mendukung, geser aja, Pak. Ya, supaya tidak terlalu berat. Karena paper itu tidak butuh halaman banyak. 5 saja sudah cukup sebenarnya. Nggak perlu sampai 10, 20, 30, nggak usah. Nanti jurnalnya akan berat ya. Karena dia kadang membatasi jumlah. Ya. Begitu ya, Pak? Satu lagi, ya. Pak Jo, maaf. Ya, silakan. Perlukah kita mengungkapkan main findings, Pak Jo? Ya. Finding kan result, Pak. Mainnya, yang hasil utamanya yang nanti akan kita pakai di kesimpulan. Perlukah kita nanti menonjolkan itu di result and discussion ini? Iya. Bapak harus menonjolkan, memang harus fokus. Jadi kalau misalnya di sini, ini adalah model pengambilan keputusan. Ini main finding-nya kan. Ya. Bapak menonjolkan bagaimana proses ini berjalan. Proses ini kepala sekolah dari eksternal, dia melibatkan ini. Kemudian dari eksternal dia menganalisis lingkungannya, bla 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 bla. Bapak harus main fokus ke sini. Bapak jangan melebar kemana-mana. Memang harus fokus malah, Pak. Nah, kemudian bagaimana caranya mengfokuskan ini? Tentu kawan-kawan patokannya ada di judul ini. Jadi kalau misalnya ini model partisipasinya bagaimana sih? Ini sayap istilahnya ya.
sayap apa keterangan sayap itu boleh ditambahkan asalkan jangan terlalu mendetail. Mendetailkannya adalah temuan Bapak ini adalah model pengambilan keputusan. Itu. Nah, kalau Bapak ingin tambahkan sebetulnya adalah nyawa, Pak. Nyawanya dari vending itu, Pak. Nyawanya di vending itu di sini, Pak. Nyawanya di vending itu di sini. Ini Bapak kan, ini kan, kalimat ini pertama, kesimpulan ini kan. Ini kan main vending kan. Iya kan, Pak? Ya, ya. Nah, Bapak tinggal nambahkan ini, Pak. Memberi makna. Kalau mau ya, Pak. Memberi makna. Ini yang paling penting malah, Pak. Memberi makna main vending ini. Nah, main vending ini, sorry. Nah, main vending ini. Nah, memberi makna main vending ini dengan cara apa, Pak? Tambahkan dampak, Pak. Impact ya. Nah, dampak terhadap teori dan atau praktek. Nah, itu Pak, yang penting Pak malah Pak. Oh, oke. Nah, ini nyawanya temuan tuh di sini Pak, maksudnya Pak. Baik. Ya. Bapak kalau main vending saja ini apa dampaknya terhadap praktek? Bapak nggak akan bisa memberi nyawa itu. Itu kalau ke bahasa saya itu ya, ini seperti macan itu Pak. Macan itu kalau di kamar anak-anak kita itu, lucu ya macannya itu. Ya, kenapa? Karena nggak ada nyawanya dia. Coba kalau di Bonbin, Pak. Macannya lucu ya. Wah, dicatek. Nah, itu loh bedakan. Kalau Bapak Ibu ada maknanya itu. Nyawa itu di sini. Ini nyawa nih, Pak. Kalau saya bilang ini nyawa. Nah, membuat your conclusion lively namanya, Pak. Membikin kesimpulan itu menjadi hidup, gitu loh, Pak. Itu kalau mau menambahkan, Pak. Bapak tidak usah menambahkan sayap-sayap yang lain. Dampaknya apa? Misalnya nih, Pak ya. Misalnya nih, Pak. Misalnya nih temuannya kan proses pengambilan keputusan, itu. Apa dampaknya terhadap teori, Pak? Ini akan memperkuat cara mengelola sekolah. Teori tata cara mengelola sekolah. Pelibatan pengambilan keputusan stakeholder internal dan eksternal akan memperkuat ketokohan dalam seseorang memimpin sekolah itu. Ya kan? Dampaknya terhadap praktek apa? Dampaknya adalah kayak kepala sekolah tidak terlalu capek untuk mendorong mereka berpartisipasi dalam melaksanakan keputusan. Oh, sejak awal sudah dilibatkan ngomong kok, Pak. Kan otomatis secara praktek dia akan lebih ringan, Pak. Nggak usah ngejar-ngejar kan, gitu. Jadi, itu makna itu dimunculkan, Pak, terhadap dua itu. Kalau bisa dua-duanya, teori ya, praktek ya. Oh, keren itu, Pak. Baik, Pak Jo, Begitu, terima Pak. kasih. Oke, Pak. Terjawab ya, Pak? Ye, terima kasih. Oke, baik. Ya, Pak Jo, kita izin. Halo Pak Ju. Pak Jo, izin itu hmm, boleh minta dikasih contoh nggak yang di bagian discussion-nya? kasih contoh, discussion. Ya, saya di Ah, bagian itu soalnya. oke. Ini ya. Contoh ini ya. Ya, Nih, discussion. topik satu nih, tidak melibatkan stakeholder. Gitu. Gitu. Topik satu ini ya. Ini topiknya adalah ah, Kasek tidak melibatkan stakeholder. Gitu. Ini kan topik satu nih. Buat kalimat satu. Nah, kepala sekolah. Nah, ini kan bisa diatasi, Pak. Nah, Kasek nih ya, buat ya. Kasek dapat memperluas. Memperluas jaringan mencari solusi dengan mengadakan ini loh Pak, ini mengadakan ini dengan pakar, Dudi, komite, pemerintah, mengadakan ini. Kasek dapat memperluas jaringan mencari solusi dengan mengadakan musyawarah atau apa, Pak?
gali pendapat. Ah, contoh nih, gali pendapat bersama pakar pendidikan. Ini kan kalimat, ini kan topik pertama kan kaseknya tidak melibatkan stakeholder loh. Ya. Nah, kalimat pertama. Kalimat kedua bisa saja nih, Bu. Itu. Ini kalimat kedua. Oke. Alternatif. Nah, solusi dari kasek bersama pakar dibawa dalam musyawarah pejabat sekolah. Nah, yang pejabat sekolah yang berwenang. Gitu, gitu loh, Bu. Ini kan kalimat ini belum ada loh nih. Ini kalimat ini belum ada loh nih. Ya, ini belum ada loh ya. Ini Baik. belum ada loh. Ini kan kalimat dua. Nah, nanti setelah itu kan dipisah, Bu. Nah, nanti kalau sudah ketemu dua kalimat ini, Ibu ya. Nah, ini nanti dibuang ini. Kalimat ini dibuang ini. Ini dibuang. Hanya kalimat ini yang muncul nanti. Ya kan? Gimana, Bu? Kan Baik, baik. sebenarnya kan sudah dipisah toh. Nah, ini masukkan Q1, Bu. Masukkan Q1, Bu. Begitu. Oh, gitu. Ini juga begitu nanti. Ini masukkan Q1. Oh. Gimana, Bu? Enak diomongkan ya, Bu ya? Emang, betul. Enak dimuat. Tapi lebih enak dikerjakan, Bu. Baik. Siap. Enak dikerjakan. Sehingga kan topik-topiknya ini kan hilang nanti, Bu. Ini kan topik-topiknya hilang. Seperti ini. Ini what is unknown, buang nanti. Inti munculnya hanya kalimat-kalimat kita sendiri nanti. Sehingga nanti paper kita itu tidak ada namanya what is known apa. Nggak ada. Itu semacam stagger ya kalau orang bangunan tuh. Kalau ingin bangun tiang itu tuh, Bu. Tahu kan, Bu? Tiang itu kan kalau ingin mendirikan kan dadak dikasih apa itu, Bu? Kasih bambu gitu tuh, Bu. Iya tuh, Bu. Betul nggak? Betul. Nah, setelah berdiri tiangnya, bambunya dibuang gitu loh, Bu. Baik, baik. Bisa membayangkan enggak? Bisa. Gampang ya? Ya. Makasih, Pak. Itu Halo, gampang diomongkan, tapi lebih halo mudah Pak Ju. dikerjakan. Ya, silakan, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Pertanyaan saya itu kan ketika kita membuka Scopus kan muncul banyak artikel. betul. Dan Ah, itu kok hampir mirip dengan apa yang mau rencana kita mau bahas. ah, Itu satu. Terus itu kan kemungkinan nanti mencarinya di gapnya ya Pak Ju. Bapak Untuk itu perbedaan perbedaan dengan tulisan kita dengan tulisan yang lain itu loh Pak Ju. nggak usah. Bapak ini nggak usah ribet. Terlalu ribet hidup seperti itu, Pak. Gini loh, Pak. Yang terpenting itu, kita tuh riset sudah selesai. Ada temuan. Bapak ketika sudah temuan sudah ada, membuat gapnya, gawe dewe, ukoro dewe gitu loh. Oh iya. Jadi seperti saya sudah menemukan obat sakit gigi, ya loh. Iya. Nah, Bapak tinggal cari masalah di masyarakat apa. Oh, kalau di masyarakat itu kalau nyari obat datang ke kota. Ini saya di desa sudah ada obatnya. Itu namanya gap, gitu loh. Berarti hasil-hasil artikel yang lain itu tetap kita gunakan untuk memperkuat yang tadi ya Pak, Iya. Q1. Jadi artikel yang lain itu kita gunakan yang mendukung, yang tidak mendukung jangan. Loh, kalau tidak mendukung kita gunakan malah memperlemah. Wong kita intinya itu kecap kita itu dibeli orang kok. Terus Bisa ini menerima Pak, ada logikanya. iya paham Pak. Untuk yang tadi Pak berkait dengan penulisan apa tadi yang Pak Ju Ya, Pak. contohkan tadi, coba Ah, Pak Ju share. Nah ini Pak. hmm.
kan itu kita kan nulis what is now itu ada 1 sampai 5. Ah, Nah, itu kemudian kita per- perbanyak dengan perplexity ya Pak ya. jangan perbanyak dengan kalimat kita sendiri dulu. Perplexity itu nanti. Nanti AE ya, AE silahkan dipakai, tapi nanti aja itu apa istilahnya? Kalau mentok-tok gitu aja. Otak kita biar nggak jalan nanti. Ini bukan masalah mempersulit ya, tapi nanti kalau kita menggunakan langsung AI, nanti terdetek rutin masalahnya. Kalau ini kan contohnya kan gampang tuh Pak ini, Mas. Misalnya nih, ini model pengambilan keputusan untuk membangkitkan partisipasi masyarakat. Nah, buat kalimat sederhana dulu aja, Pak. Kalimat yang nggak usah hebat-hebat. Ingat ya, kita ini bukan dipaksa untuk membuat kalimat hebat. Enggak. Kalimatnya sederhana saja. Tapi kita hadirkan orang hebat masuk ke sini itu. Itu misalnya nih, nah, membangkitkan partisipasi. Nah, oke. Misalnya nih, ini Y-nya partisipasi masyarakat misalnya. Nah, partisipasi, misalnya nih, partisipasi, what is known ya, partisipasi. Ah, anggota ah, organisasi sangat dibutuhkan untuk memperbesar ah, memperbesar pengaruh ah, lembaga. Oh, misalnya loh, ini kan. Nah, partisipasi anggota organisasi sangat dibutuhkan untuk memperbesar pengaruh sebuah lembaga, termasuk organisasi sekolah. Oh. Seperti ini loh Pak, kalimat sederhana saja. Buat kalimat berikutnya, oke, yang mengerucut, oke, yang mengerucut. Nah, warga sekolah yang berpartisipasi, berpartisipasi dapat melalui awal proses pengambilan keputusan dan proses pelaksanaan. Misalnya gitu loh, Pak. Ini kan sudah mulai mengerucut, Pak. Pak, bisa enggak, Pak? Ya, iya ya Pak. Ini dibuat kalimat-kalimat sederhana sampai 5. Dah, sudah usah banyak-banyak, 5 saja. Nah, setelah itu, Bapak, Ibu, ini nomornya terus tak buang, Pak, kalau saya, Pak. Saya buang begini, Pak. Halo? Terus dipisah. Nah, ini seperti ini, Pak. Dipisah. Nah, kemudian ini, masukkan Q1. Masukkan Q1. Masukkan Q1. Begitu, bawahnya juga begitu, Pak. Sama, Pak. Oh. Gimana, Pak? Nah. Kalau bisa, citasi 5 sampai 15 referensi terbaik. Gitu loh, Pak. Iya ya Pak. Tadi per anu itu ya Pak, per what is now-nya itu saat citasinya 1 sampai 10 15 itu ya Pak ya. Iya, 5 sampai 15. 5 sampai 15, Pak. Bapak kalau mau saya tunjukkan ya, ada artikel nih ya. Satu paper itu isinya cuma citasi tok. Pernah melihat enggak? Belum Pak. Jadi satu paper itu isinya citasi tok. Coba saya tunjukkan ini ya. Misalnya nih. Ini nih, contoh nih ya. Mudah-mudahan bisa dibuka nih. Ah, nih. Oh, saya bukakan di Anu, di Mendeley saya. Oh, ini bisa dibuka nih. Nah. Are you robot? Not. Ya. Yuk. Nah.
Nah, tunggu ya. Oh, lihat ini Pak. Oh, Siap. nah ini mana mulai pendahuluan. Ini kan. Oh, mulai pendahuluan nih. Nah, lihat nih. Ini kan pendahuluannya Pak. Oh. The market size of medicine and food, zoology, health, bla bla bla. Lihat nih. Oh, ini aja udah. Oh, 1, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya, 7. Oh, itu Pak. Oh, Iya, oh, betul, Pak. 7 tuh, Pak. Satu Iya, iya. paragraf lihat nih. Ini kan. Itu 7 tuh, Pak. Betul, betul. Oh, ya toh? Ini kan sampai 7 kan. Satu paragraf. Kalau bisa 5 sampai 15 itu selalu saya tekankan kepada. Jangan sampai satu paragraf referensinya cuma satu. Itu artinya apa? Bapak Ibu masih kerja keras tuh. Apa? Kerja keras memproduksi kata-kata. Nah, ya kan? Oke. Oke, Nah, Pak. coba. Nah, Pak Ju, izin itu yang sudah dikutip barusan sampai misalkan 15 itu kan sudah diparafras kan Pak? betul, harus paraphrase semua. Tidak boleh kalimat langsung. Jangan. Jadi bisa jadi misalnya nih Pak, satu penelitian saya bikin 5, terus referensinya sebenarnya sama, cuman beda di paraphrase gitu bisa aja ya. Bisa, bisa banget. Itulah kenapa Ibu kan buat paper kan mesti cuma itu tok toh. Cuma topik Ibu saja kan nggak mungkin. Ibu kedokteran, sekarang pertanian kan nggak mungkin toh. Nah, sebetulnya Ya. ke keterampilan Bapak Ibu mendapatkan referensi terbaik itu sudah separuh dari membuat paper sebetulnya. Dan Bapak Ibu tinggal nambah sedikit-sedikit aja. Setiap bulan Pak, tambah satu. Pak Jo izin, sebenarnya kalau ngutip itu bebas mau dari mana aja, tapi bukannya lebih gampang dari abstrak ya. Kadang kan kalau download nggak bisa, cuman bisa abstraknya aja gitu, jadi kita Bisa, ngambil dari abstrak. bisa. Wong tidak melihat papernya mensitasi ya bisa kok. Mohon maaf lah ya, rada nakal lah nih. Atau Pak Jo dari satu artikel kita bisa ngutip 5 potongannya, bisa ya? Bisa, bisa aja. Pokoknya dari Pokoknya mana intinya aja dukung bisa. aja. Oke, oke. Intinya gini, orang yang kita kutip, atau kemudian tulisannya nanti kita citasikan ke dalam paper kita, mereka pasti senang. Nggak mungkin nggak. Misalnya ini ada Bu Hayu sama Bu Susanti. Bu Susanti punya paper. Papernya Bu Ayu disitasi dari paper yang terindeks Scopus. Bu Ayu mesti seneng, wes. Nggak mungkin nggak. Iya kan? Entah dari mana, dari abstrak boleh, kesimpulan boleh, dari judul pun nggak apa-apa. Gitu. Gitu Bu ya. Jangan khawatir. Nah, karena apa? Kita ini bukan mengambil paragraf ya, tapi kalimat saja. Kalau ngambil paragraf itu namanya nanti kompilasi. Kita bukan membuat buku. Ya. Tulisan kita itu cuma 5 halaman. Palingnya produksi kalimat kita tuh hanya 1 halaman saja. Yang 4 itu miliknya orang lain semua. Karena apa? Sudah terwakili di judul ini. Oh, kalimat kunci kita sudah terwakili di judul ini. Makanya jangan sampai judul tidak mewakili temuan kita. Judul kok masih meraba-raba hubungan antara A, B, C terhadap C. Nah terus hubungannya apa? Masih orang bertanya. Itu namanya membuat orang lain penasaran. Ya nggak ada yang mau, nggak punya waktu untuk baca kok. Gitu, Bu. Jadi dari judul sudah kelihatan. Oh, ini caranya nih. Supaya partisipasinya naik ini. Oh, proses mengambil keputusan tuh begini caranya. Pakai modelnya temuannya Pak Ju seperti ini. Loh, gitu loh, Bu. Jadi sudah judul, sudah mewakili temuan. Tanya Pak, Ya, silakan Pak. itu Pak, tadi ada citasinya kan dari semua itu kan disitasi tuh ya. Bisa lebih keras sedikit, Pak? Yang tadi itu kan disitasi semua tuh Pak ya, dari pendapat para ahli gitu ya Pak. Terus kalau Betul. itu kan terus nanti yang kita mau ambil di dalam menjadi kalimat kita yang pada frase itu jadi kalimat yang citasi awal itu yang jurnal terakhir itu.
Ya, istilahnya hanya mengambil kalimat-kalimat mereka saja, Pak. Tapi dengan bahasa kita sendiri, Pak. Ya, artinya jurnal yang terakhir itu Pak ya, citasinya itu. Jurnal yang terakhir maksudnya. Oh iya, yang Jurnal, terkini. iya ya, Iya, yang jurnal ini. terkini. Iya, iya, Jelas. iya. Harus yang terkini. Kawan-kawan semuanya, mengapa ini saya tunjukkan ya? Mengapa harus terkini? Karena gini kan, kawan-kawan semuanya. Ya. Kasih contoh nih tadi ya. Ini kan, ini Maksud kan saya Pak, papernya. maksud saya jurnal ini nih Pak. Jurnal yang ini. Ya, nanti yang Oh, disitasi. ambil tapi jangan banyak-banyak, Pak. Satu, dua cukup, Pak. Oh ya, Misalnya Bapak mau mengambil ke jurnal Future Food ini kan, ya. nah, dari sini nanti Bapak ambil juga, tapi jangan banyak-banyak. Cukup Enggak, satu. maksudnya penulis yang ini Pak. Yang ini, Son ini. Ya. Kan nanti kita ngambil tuh di Q1 kan dari sini. Maksudnya kan tadi ada dari beberapa pendapat itu ada ada citasinya tadi di Hmm. introduction-nya. Nah, Hmm. itu kan begitu kita parafrase itu kan nanti citasinya jurnal yang ini Pak ya. Bukan yang dia citasi yang sebelumnya itu. Kan sebelumnya dia citasi juga. Iya, semuanya kita gabungkan nanti. Oh, gabung lagi ya. Gabung lagi. Bapak tidak boleh dipenjara. Bapak kalau ngikuti harus pendapat orang ini, nanti Bapak terpenjara. Nggak boleh. Bapak tetap harus menjadi orang bebas. Tetap fokusnya kepada temuan yang Bapak punya. Orang lain itu hanya memperkuat. Kalau memperkuat, ambil. Kalau nggak memperkuat, jangan diambil. Itu aja. Jangan sampai Bapak misalnya gini-gini. Gini contohnya gini, Pak. Bapak tadi jalan-jalan ke Jogja, kemudian melihat kecelakaan. Kemudian cerita kepada orang lain. Bapak kan harus, tadi benar ya ada kecelakaan ya. Kalau dia yang mengatakan, oh enggak tahu saya. Nah, itu namanya memperlemah. Bapak harus mencari referensi orang yang mendukung Bapak. Kalau nggak mendukung, jangan. Karena tujuan orang lain memasukkan ke dalam paper kita ini, masukkan ke sini ini kan ada 66 referensi ini, Pak. Iya, iya. Fungsinya adalah memperkuat temuan kita, Pak. Iya. Jangan sampai orang yang memperlemah malah, loh, nanti malah gak laku jualan Bapak kalau gitu, Pak. Intinya hidup itu kan memberi pengaruh, Pak. Ya, maksud saya Pak jurnal yang kita ambil nanti kan ini, misalnya salah satunya ini. Kan tetap Ini tuh mana, Pak? Ini tuh mana? Jurnal ini. yang Bapak kasih tunjuk ini, ya, Ini. misalnya. Ah, Bukan judul artikel ini, Pak. Artikel, Pak, sorry. Artikel ini. Ini artikel salah ini. satu yang menjadi yang kita mau nanti kita citasinya. Tapi kan dari apa artikel ini kan dia juga citasi dari ahli-ahli sebelumnya. Iya, enggak Ya. apa-apa. Enggak Nah, apa-apa. nanti di jurnal kita itu ahli yang ini, artikel yang ini yang kita citasi, bukan artikel yang sebelumnya, Pak. Gini, Pak. Bapak jangan 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 mempersulit diri. Gini. Ya, ya. Nah, buat gini, Pak. Contohnya gini. Kalau Bapak mengambil dari abstrak, Ya, ya. ini jelas pendapatnya dia. Dapat dia, ya. Betul? Tapi kalau nanti mengambil misalnya dari ini, nah misalnya ini ya, misalnya nih, ini kan the market says bla 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 bla. Ini kan pendapatnya nomor 1, 2, 3 nih. Ya, Oke? Oke? Kalau ya. Bapak nanti misalnya mengambil kalimat ini, misalnya sampai prominent ini ya, Ya, sampai ya. prominent ini. Bapak berarti nanti harus melibatkan 1, 2, 3, 4. Oh, Empatnya itu adalah yang ini, miliknya ini, terbaru. Ya, yang ini. Berarti nanti Bapak sekali membuat kalimat, Bapak referensinya 4, Pak. Tapi ya, jangan menurut ini dalam ini, enggak ya, Pak. ya, ya, ya. Nah, paham kan, Pak? Paham, Pak. Ya. Nah, Bapak Pas. berarti referensinya adalah nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Berarti 4 referensi. Jadi satu membuat kalimat nanti 1, 2, 3, 4 begitu, Pak. Oh, makasih, Pak. Kalau Itu, Pak. Bapak kebetulan mau mengambil kalimat ini. Ya, ya. Kalau dari abstrak tentu bebas. Bapak Ya, hanya satu toh. Gitu. iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oh, itu yang dimaksud ya. Iya, Oke, Pak. Pak. Begitu Pak caranya, Pak. Asik kok, Pak. Asik banget, Pak, buat paper tuh, Pak. Karena apa? Kita ini saling terkoneksi ya, saling terkoneksi. Misalnya ini saya mau mengambil ini, it has posed a new challenge
for the quality control system sampai 5, 6, 7 ini berarti nanti kalau Bapak mau mengambil kalimat ini, berarti referensinya harus melibatkan nomor 5, nomor 6, nomor 7, dan nomor paper Bapak nomor 8 ini. Gitu. Oke ya, Pak. Begitu, Bapak dan Ibu semuanya. Ada lagi pertanyaan? Izin Pak Jo tadi kan memberi keterangan tidak boleh banyak-banyak. Yang dimaksud tidak boleh banyak-banyak itu dalam satu paper tidak boleh banyak yang diambil atau ada batasan maksimal lah intinya dari satu paper itu maksimal diambil berapa kalimat gitu. Satu kalimat aja, Bu. Enggak boleh ngambil 3 gitu loh Pak. Misalnya Kalau satu dari abstrak, terus 2 dari pendahuluan sama metode. Saya kasih tahu akibatnya ya. Tahu nanti ya. Jadi Pak Ibu misalnya membuat kalimat dari referensi ini ya. Kalimat di sini. Ambil, misalnya ini kita ambil, ya toh. Kemudian nanti yang bawah kita ambil. Yang bawah lagi kita ambil. Misalnya sampai 3. Nanti yang muncul di dalam paper kita ada berapa referensi? Kan cuma 1. Iya kan? Tapi kan selain ini juga ada lagi yang lain gitu, Pak. Ya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Saya beritahu dulu akibatnya supaya Ibu misalnya nih, nanti kan muncul referensi kan ini kan? Iya. Nah, kalau Ibu Bapak mengambil satu referensi di 3 kalimat, nanti di sini munculnya cuma 1 tok. Iya. Nah, tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa, sebenarnya nggak apa-apa. Soalnya akibatnya saya cari referensi itu agak susah sih. Enggak Bidang saya. mungkin. Ibu jangan bercanda di depan saya. Nggak mungkin mencari referensi susah itu. Nah, sekarang saya mau tanya, bidangnya apa Ibu? Wes. Di Maritime English. Jadi apa? istilah kayak kadet, terus shipboat training itu jarang. Memang kan kalau pendidikan vokasi itu penelitian belum begitu banyak, Pak. Banyak. Pak, saya nyari shipboat training itu kemarin agak susah. Yang harus iya, kita coba cek sini. Oke. Apa nih sih? Shipboard. SH Sirah Hotel India. Apa nih ship? Ya betul, ship atau board. BOARD. Ini. Ya. Shipboard ini. Ya, yang satunya susah. Training. Begitu ya? Ya, Pak. Ini apa tuh bilang apa tuh? Itu di pelayaran, Pak. Jadi magang di pelayaran. Shipboard training nih. Ini ada 20. Ini ada 20, Bu. Iya, Pak, tapi itu nggak begitu banyak yang misalnya yang di kupasnya itu kadang nggak sama gitu. Gini. Jadi setiap paper itu kan ada 5 referensi toh. 5 keyword kan? 5 keyword kan? Ya. Nah, yang satu keyword tuh ini. Satu keywordnya ini 20. Keyword yang kedua 15, 20. Itu caranya. Iya, cuman setelah saya lihat kan yang 20 ini tidak semuanya itu ada definisi si boardnya gitu, Pak. Jadi udah tak buka-buka. Terus kadang tuh kayak nggak bisa di-download, udah saya Skyhub juga nggak nemu. Jadi ini cuma istilah tapi muncul, tapi bukan jadi yang didefinisikan gitu loh, Pak. Ya, jadi gini, Ibu. Jadi kalau Ibu kekeh mencari kalimat seperti yang Ibu bayangkan, Ibu akan susah. Oh, gitu ya. Ibu membuat kalimat sendiri yang itu mewakili apa kata, misalnya ini Santos ini, misalnya gitu loh, Bu. Jadi Ibu membuat kalimat yang ini seakan-akan miliknya Santos gitu loh, Bu. Oh, gitu. Nggak usah. Yang nggak lurus-lurus gitu ya? Hidup terlalu soleh, nggak nyaman. Jangan terlalu soleh hidup tuh. Oke, Pak. Terus ada dua lagi terkait dengan buka. Karena apa? Ini Scopus ini. Ya, terkait dengan yang itu Pak, dulu pernah diajarin yang pakai tanda kutip itu kalau 2 kata ya Pak? Ya.
betul. Itu terus kalau yang pernah kan kayaknya tadi keluar ada tulisannya beta. Yang beta itu kayaknya terus harus di eh, for the first version atau apa itu cuman sekali aja pas pertama aja. Wah, back ya. Back dulu ya. Hmm. Kalau ada tulisannya beta berarti belum gitu ya. Ya, nah, nah anu, misalnya terlalu sempit, ini dibongkar aja, Bu. Oh gitu. Nah, Nggak usah nanti pakai titik dua ya. kalau kita pakai titik dua, nanti setelah itu Ibu kan bisa lihat judulnya. Ya, Hmm. kan 332 kan? Yeah. Nah, ini kan Ibu kita sortir ya 300 ya, ini kita sortir dulu. Nanti kita cari judulnya. Kita sortir ya, misalnya nih, artikel, kemudian jurnal, bahasa Inggris. Nanti kita lihat judulnya setelah itu. Nah, 39 kan? Ya, oke. Ada. Setelah itu kita abstrak, kita buka. Nah, nah, ini kan kira-kira nih, crew training, training si bot. Ini kan mesti hubungannya dengan kita kan? Ya. Ya, Nah, cuman seperti yang tadi Bapak bilang itu, yang definisi itu nggak Sacari nggak pernah ada tuh paling kayak gitu. enggak usah. Oh, Usah. oke. Karena kita ini referensi yang dianggap paling tinggi itu adalah jurnal. Dan jurnal hampir tidak ada yang mendefinisikan si bot training adalah nggak ada. Iya, Itu makanya itu kan buku. coba Bapak lihat di abstrak aja nggak ada di Nggak itunya. pernah ada. Mau itu definisi itu adalah pengetahuan kognitif paling rendah. Hmm. Jadi teori yang dihasilkan dari penelitian malah lebih tinggi gitu ya. Iya, itu ibu nganu, misalnya merangkai sendiri. Gitu. Oke. Nah, kan kelihatan nih si bot loh, Nah, terus yang fokus tadi Pak, yang beta tadi, yang mana. try the new version itu loh. Kayaknya kan diajarin yang, nah ada kalau klik itu yang pas saat apa gitu saya lupa. Nih, preprint ini. Pertama buka ada tulisan beta, terus kita pilih ke see what is new ya. Si bot is Tapi new. kalau see what is new udah diklik, terus kita milih back to first, first apa itu, atau Hmm. original version, itu nanti tulisan betanya hilang. Ya, karena kan preprint kan dalam jurnal itu kan ada yang belum di full Print. print, ada yang belum, masih beta. Jadi belum belum full terpublish gitu. Oh, Nah, ada tapi yang. itu sudah bisa diambil sebetulnya, cuma belum full. Ada. Wong saya Jadi punya. kalau nggak di kalau tidak di see what is new original version nanti bisa eh, dianggap nggak asli gitu apa gimana sih Pak? Ya tetap asli. Cuma dia belum full kan ada di jurnal kan ada ininya kan, ada nih final ini ada ini seperti ini Ya. artikel press itu belum final aja ada yang sudah terindeks. Oh gitu. Ada yang sekarang tahun 2024, ada yang 2025 aja ada juga pernah ada. Oh ya? Pernah lihat kan? Nggak Tahun belum kalau 2023, 2025. 2024 sudah publish, padahal tahun belum berjalan. Oh, Saya tidak tahu itu modelnya Scopus begitu, nggak kok tahu bisa kayak mungkin. gitu ya? Ya memang kenyataannya juga begitu dan memang ada juga papernya. Kalau Jadi saya, jadi sebaiknya amannya yang klik to ya, original version itu. betul. Oke. Terima kasih Pak udah. Gitu ya. Pak Baik, Jo, Bapak dan Ibu semuanya, jam 17.07 kita Pak ketemu Jo. lagi Kamis yang akan datang. Satu lagi Pak Jo, tentang Oke, Sky Hub. Skyhub kenapa, Bu? Itu, itu sekarang pakai apa ya? Saya pernah Sky Hub Ru, Sky Oh, Hub Maxa, sekarang kok nggak bisa. Sekarang oke, apa? oke. Terakhir ya, Ibu ya, Skyhub. Oke. Jadi kalau Bapak Ibu nggak bisa Skyhub, Bapak Ibu tandanya Bapak Ibu harus pindah ke lain hati. Jangan berhenti karena menulis dapat paper itu. Jangan berhenti, ya. Jadi Skyhub itu buah si malakama sebetulnya. Bagi bagi jurnal eh, antara dibenci dan dicinta. Ya, gitulah. Kalau papernya tidak bisa diambil kan tidak bisa disitasi, gitu. Makanya sebetulnya
antara dicinta dan dibenci kan gitu. Nah, jadi kalau kawan-kawan Skyhub udah bisa, Ibu caranya gini, ada dua cara ya. Nih Skyhub misalnya nih. Skyhub ini kalau misalnya nggak bisa, Ibu masuk ke googling. Nah, ini ya. Nih, kalau ini nanti tidak bisa download, di googling. Caranya seperti ini, di googling. Karena pengindeks kan tidak hanya Scopus, Bu. Pengindeks kan ada Science Direct, ada Research Academy, ada Research Gate, ya kan? Jadi judulnya ini aja, ini copy, kemudian di nama ini, nama autornya ini diikutkan aja. Ini di copy, oke. Kemudian di googling seperti ini. Nah, masukkan aja di sini. Paste. Oh, kan ada maritim sampai Venton, ton. Enter aja. Nah, kan kelihatan nanti di sini ada PDF tidak? Oh, nanti kalau ada PDF berarti tinggal ambil aja. Karena bisa jadi dia sudah terindeks di lah ini kan lihat nih. Oh, ini ada preprintnya. Kan? Oh, kan bisa diambil. Kalau misalnya di Skyhub di sini tidak muncul. Nah, Itu preprint itu maksudnya kayak tadi ya, ya betul, betul kayak tadi. yang belum final. Belum final. Tapi boleh disitasi ya. Iya, boleh aja. Kalau sudah ngupload ke dalam dunia maya itu artinya sudah milik umum. Itu MDPI itu apa ya, Pak? Publisher, Oke. publisher. Ya Lebih kalau mudah daripada kampusnya, Elsevier. kayak Elsevier seperti itu. Begitu ya, Bapak dan Ibu semuanya. Bentar Pak Jo, satu Pak Jo, Pak Jo satu lagi Pak Jo. Baik Pak Jo, terima kasih Ya, banyak. apa Pak? Apa Pak? Apa Pak? Silakan Pak. Tadi yang share screen tadi Pak, yang kaitannya dengan 5 tadi apa? Great Pak Bu, Jo. Bu apa tadi? Apa? 5 Lima pertanyaan. kalimat, 5 kalimat yang dari Ah, kita itu dasarnya dari mana ya Pak Jo? Dari pikiran kita, dari otak kita. Dari otak kita. Iya, Bapak kan Setelah contoh gini, setelah gini. membaca ya Pak Jo ya. Setelah Iya, kita kan Bapak Ibu sudah ilmuwan, nggak akan kesulitan. Contoh seperti ini, ini judulnya model pengambilan keputusan untuk memberikan partisipasi akademik. Nah, buat kalimat partisipasi anggota penting dibutuhkan untuk memperluas. Ini kan semua membuat kalimat sendiri kalau bidangnya kan mesti bisa, Pak. Gitu. Oke Pak Jo. Nah, itu namanya common sense. Sudah semua orang tahu, everybody agree. No, tidak ada yang meragukan. Gitu ya, Oke, Pak? terima kasih Pak Jo. Ya, sama-sama. Yang terpenting, kawan-kawan semuanya, ini tidak diminta untuk membuat kalimat hebat. Ini hanya kalimat mantra saja, Pak. Kalimat untuk memanggil Q1 masuk ke sini, Pak. Kalimat ini sebetulnya kalimat mantra untuk memanggil Q1 masuk ke dalam paper kita. Tujuannya itu sebetulnya, Pak. Nanti kalimat kita sendiri itu akan hilang. Kalimat kita yang mana ya? Gitu. Gitu, Pak. Oke? Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Indian. Kita ketemu lagi Sore Kamis yang akan Pak. datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh wabarakatuh. semuanya. Terima kasih Pak Jo sudah menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Mohon maaf kasih, Pak karena Jo. keterbatasan waktu belum semua pertanyaan bisa dijawab langsung oleh Pak Jo. Namun tidak perlu khawatir, untuk setiap hari Kamis sore pukul 15.30 waktu Indonesia Barat akan diadakan webinar sharing session dan diskusi seperti ini lagi. Jadi untuk Bapak Ibu yang pertanyaannya belum terjawab, bisa langsung gabung ke webinar hari Kamis minggu depan. Untuk Bapak Ibu yang ingin papernya cepat lolos Scopus atau ingin diskusi lebih banyak dengan Pak Ju dan tim Rumah Scopus, Bapak Ibu wajib mengikuti program lanjutan dari Rumah Scopus. Ada 2 pilihan program lanjutan, yaitu pendampingan online atau kelas online, dan pendampingan offline atau camp. Sudah banyak member Rumah Scopus yang berhasil lolos dalam waktu 6 bulan saja, bahkan kurang dari 6 bulan setelah mengikuti program lanjutan dari Rumah Scopus. Untuk pendampingan offline atau camp, saya jelaskan secara singkat, program camp berlangsung selama 3 hari dan didampingi secara intensif oleh Pak Jo dan tim Rumah Scopus dengan target minimal bisa submit 1 paper ke Scopus. Selain itu, Bapak Ibu juga akan mendapatkan fasilitas akun Scopus berlisensi, sertifikat, penginapan khusus di Jogja, dan konsumsi selama 3 hari serta fasilitas lainnya yang ada di Basecamp Rumah Scopus. Fasilitas terbaru dari camp Rumah Scopus yaitu manual book saat camp dan ada para camp Zoom
untuk menjelaskan apa saja yang akan dilakukan saat camp dilaksanakan. Hanya dengan membawa hasil riset dan laptop, dalam 3 hari Bapak Ibu akan kami dampingi untuk membuat minimal 1 paper dan langsung submit ke Scopus. Selanjutnya, setelah mengikuti camp, akan kami dampingi secara online melalui WA dan Zoom selama 1 tahun secara online dengan harapan kami bisa mendampingi paper Bapak Ibu mulai dari revisi hingga publish di Scopus. Untuk jadwal paling dekat ada di tanggal 19 April dan berlokasi di Basecamp Rumah Scopus Yogyakarta. Untuk pendampingan offline ini dikenakan biaya investasi sebesar 4 juta rupiah saja dan spesial untuk camp Jogja sudah termasuk dengan penginapan. Setiap camp kami batasi hanya untuk 20 peserta saja dengan harapan supaya pendampingan bisa lebih optimal dan target 3 hari submit 1 paper bisa tercapai. Selanjutnya untuk Bapak Ibu yang terkendala waktu untuk datang ke Jogja, Bapak Ibu bisa juga mengikuti program kami yang kedua, yaitu pendampingan secara online atau kelas online. Dalam kelas online ini, Bapak Ibu akan diberikan 13 video materi tentang teknik dan metode cerdik menaklukkan Scopus, mulai dari menetapkan judul hingga sampai dengan persiapan submit. Semua video dapat Bapak Ibu akses selamanya dan ditonton berulang-ulang, yang artinya Bapak Ibu bisa menonton video materi dan mempraktekannya langsung sesuai dengan waktu luang Bapak Ibu masing-masing. Setelah video materi ditonton semua dan dipraktekkan semua, Bapak Ibu bisa mendaftarkan diri untuk masuk ke dalam grup Telegram Lifetime Support, yang di dalam grup tersebut ada tim dan trainer dari Rumah Scopus yang akan mendampingi Bapak Ibu selamanya tanpa batasan jumlah paper sampai paper-paper Bapak Ibu bisa submit dan publish di Scopus. Untuk pendampingan online, biaya investasi sebesar 1.875.000. Tapi untuk yang mendaftar mulai hari ini sebanyak 20 peserta akan kami berikan diskon menjadi 999.000 saja. Kupon ini hanya berlaku selama 3 hari sampai dengan hari Minggu untuk 20 peserta saja. Setelah itu kupon tidak bisa digunakan kembali. Jadi tunggu lagi, daftar sekarang. Yang penting dapat diskon dulu daripada besok-besok malah tidak dapat diskon lagi. Dan setiap minggunya jika camp menerima 20 peserta, untuk kelas online menerima 30 peserta saja. Terus bagaimana jika ingin mendaftar? Langsung saya praktekkan. Pertama masuk ke rumahscopus.com. Pertama masuk ke rumahscopus.com. Kemudian pilih pendampingan. Saya contohkan untuk yang online course terlebih dahulu. Klik tambahkan ke keranjang. Klik tambahkan ke keranjang. Kemudian untuk kode kuponnya ditulis di sini menggunakan kode kupon 20 limited. Klik terapkan kupon dari harga 1.875.000 menjadi 999.000 saja. Kemudian isi nama, profesi, afiliasi kota, nomor WA jangan sampai salah, nomor alamat email juga jangan sampai salah, kemudian klik buat pesanan. Selanjutnya Bapak Ibu akan terhubung langsung dengan CS kami melalui WhatsApp. Selanjutnya untuk offline course saya contohkan untuk pendaftaran Camp Yogyakarta Phase 84 tanggal 19 April. Di bagian bawah ada tombol warna hijau gabung camp, kemudian isi data pribadi jangan sampai salah, kemudian nomor WhatsApp, email, kemudian pilih campnya, waktu campnya ada di tanggal 19 sampai dengan 21 April atau 26 sampai 28 April. Kemudian pilih metode pembayaran dan klik daftar sekarang. Setelah klik daftar sekarang, Bapak Ibu akan langsung terhubung dengan CS kami di WhatsApp. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan mengenai kelas online atau camp? Bapak Ibu silakan. Izin tanya Mas. Silakan Bapak. Tadi kalau Mas jelaskan di kelas online itu kan kita hanya menonton video, kemudian join grup Telegram. Betul? Kalau betul ya Mas ya? Betul Bapak. Di YouTube-nya Pak Jo itu saya sempat melihat ada satu playlist itu yang isinya tentang training. Di situ Pak Jo itu
memberikan pendampingan secara online, tapi membernya itu ikut juga mengerjakan tugas-tugas yang diberikan itu secara online. Nah, itu termasuk kelas yang online itu atau itu kelas yang berbeda, Mas? Eh, Kelas yang berbeda, Bapak. Itu program Rumah Scopus yang sebelumnya. Namun kabar baiknya untuk bulan depan akan ada program baru yang eh, nantinya lebih ada interaksi, Pak. Maksudnya selama 10 hari ke depan akan ada webinar secara terus-menerus 2 hari sekali dengan target yang sama seperti camp dan kelas online, yaitu minimal mengerjakan 1 paper dan submit langsung ke Scopus. Begitu, Bapak. Oke, soalnya kan kami yang di luar kotanya agak kesulitan kalau harus ke Jogja atau ke Bandung yang tidak mungkin kami capai dalam waktu yang singkat dan juga tempatnya terbatas. Kalau memang ada Betul, Bapak. program yang seperti yang lama, kayaknya akan lebih solutif. Baik, Bapak. Sudah menjadi member Rumah Scopus sebelumnya, Bapak? Sudah ada di grup? Belum, karena waktunya nggak pernah matching gitu. Sudah pernah mengikuti webinar yang 99.000, Bapak? Ya memang ikut, makanya saya bisa Oh, ikut kegiatan setiap hari Rabu sore. baik, Bapak. Untuk info selanjutnya, untuk program terbaru dari Rumah Scopus, nanti akan kami update terus di website dan ada di grup WA, Bapak, untuk info selanjutnya. Begitu. Baik, terima kasih. Sama-sama, Bapak. Selanjutnya ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu silakan. Izin Mas, saya kebetulan sudah pernah ikut, tapi memang yang kemarin diskonnya masih setengah ya Mas ya, yang 7,5 ya kemarin saya sempat ikut. Nah, apa Baik, itu sudah member ya, udah member di Thomas Scopus ya? baik Ibu. Sebelumnya sudah mengikuti webinar yang 99 ya, Bu. Udah pernah. Ya, Kemudian ingin mendaftar untuk yang kelas online. ya kalau misalnya untuk kelas online itu eh, lain ya, beda ya, kayak Masnya tadi tanya ya. Soalnya saya di luar daerah, bukan di Sulawesi gitu. Baik Ibu, untuk kelas online nanti akan diberikan 13 video materi, mulai dari menetapkan judul sampai dengan eh, mempersiapkan submit. Semuanya ada videonya. Kemudian eh, setelah menyelesaikan semua video, Ibu bisa mendaftar di pendampingan handling jurnal. Nah, setelah mendaftar, kemudian mengupload anatomi paper yang Ibu sudah buat, nanti akan mulai kami dampingi melalui grup Telegram dan tidak ada batasan waktu, Ibu. Jadi, Ibu bisa berdiskusi dan untuk pendampingan di grup selamanya, Ibu, melalui Telegram. Kemudian, Oh, untuk diskonnya, berarti mengikuti webinar 99.000 kalau boleh tahu kapan Ibu? tahun kemarin ya kalau nggak salah itu. Soalnya Baik, aku udah masuk di apa nih untuk grup-grup yang dibagi itu untuk setiap bidang. Kebetulan betul. aku masuk di itu. Eh, ada beberapa bidang ya. Kalau nggak salah aku masuk di kelas webinar Scopus itu kemarin udah masuk itu untuk ya. Baik, Ibu. Untuk yang member lama, nanti akan mendapatkan diskon menjadi 999.000 saja, Ibu, menggunakan kode kupon 20 limited. Untuk pendaftarannya mulai hari ini sampai dengan hari Minggu saja, Ibu. Oh ya. Untuk Ya. pendaftaran, mungkin bisa langsung saya share di chat box untuk linknya, atau langsung masuk ke rumahskopus.com, Ibu. Gitu. Ada pertanyaan lagi, Ibu? Silakan. Kalau udah masuk, oh ya aku udah masuk di apa komunitas Rumah Scopus ya. Betul? Iya. Berarti kalau mau ikut yang online itu yang diskonnya yang 990 Betul, itu Ibu. ya. Oh Betul, ya, Ibu. baik. Ya, terima kasih. Ya. Sama-sama, Ibu. Mas Adian, saya tanya Mas, Silakan, Bapak. apa namanya, saya kan udah ikut kelas online itu, tapi kemarin udah saya nonton beberapa videonya kan disuruh bikin apa namanya anatomi itu ya. Anatomi, betul, Bapak. Ya, saya terkendala di situ. Gimana? Bimbingnya gimana? Atau saya buat
Yang apa yang bisa saya tulis dulu, saya upload, nanti baru dibimbing atau gimana nih? Betul, Bapak. Minimal ada anatomi papernya dulu, Bapak. Sesuai yang di video 13 video tersebut. Begitu, Bapak. Nah, terus Nanti anatomi saja, kemudian daftar dulu, nanti akan kami review. Begitu, Bapak. Minimal anatomi maksud papernya. nantinya diupload sesuai ke email yang dikirim itu ya. Ini dia. Ini, Apa? Pak, di paling bagian bawah ada pendaftaran pendampingan handling jurnal, kemudian Nah, diklik, kemudian ada form, Pak, Google Form untuk pendaftaran. Begitu. berarti harus selesaiin semua yang perintah dari yang 13 itu harus diselesaikan dulu ya. Betul, Bapak. Jadi harus menyelesaikan ke 13 video dulu, baru nanti bisa Hmm. mendaftar Saya untuk. belum selesai nih. Waktunya belum sempat nih. Gak apa-apa ya. Tadi ini dulu Baik, ya. Bapak. Baik, Bapak. Jadi mungkin diselesaikan dulu videonya, kemudian nanti Heeh. masuk ke pendaftaran. Begitu, Bapak. Ah, gitu ya. Oke, oke, oke. Oke Mas Adian ya, berarti saya harus tuntasin Sama-sama, ini Bapak. udah istirahat, udah sejak puasa ini udah istirahat nih, belum lanjutin lagi nih. Iya, Bapak. Ditunggu, Bapak. Oke, makasih ya Mas Adian ya. Sama-sama, Bapak. Terima kasih. Mas Pak Ardian Andian, kalau di Bandung ada kapan ya jadwal campnya barangkali ada info? Untuk Bandung, Bapak? Untuk di Iya Bandung betul atau di ya di Bandung. Untuk bulan April ini sementara kami hanya ada di Jogja tanggal 19 dan tanggal 26. Namun untuk bulan depan untuk jadwalnya nanti akan kami share di grup atau nanti bisa update terus di rumahskopus.com karena untuk sampai saat ini untuk belum bulan depan belum kami update untuk jadwalnya Bapak. Semoga ada di Kota Bandung. Oke baik, makasih Pak. Sama-sama Bapak. Selanjutnya ada pertanyaan lagi Bapak Ibu silakan sebelum saya tutup. Pak Andian kalau di Jogja eh, belajarnya jam berapa sampai berapa Baik Bapak, untuk di Kemha? di camp biasanya kami mulai pukul setengah 9 pagi sampai dengan jam 4 sore. Namun spesialnya karena di Jogja Terus, nginep bareng biasanya ya, bisa diskusi terus-terusan sampai malam tanpa henti. begitu Pak. Betul. Pak Cu juga menyarankan kalau misalkan bisa di Jogja, Pak Cu lebih menyarankan di Jogja saja. Soalnya lebih diskusinya waktunya lebih panjang daripada di hotel atau di kota tertentu akan kami adakan di hotel begitu Bapak. Kalau ini akomodasi makan dikasih apa apa aja sih? Betul Bapak, untuk konsumsi dan untuk penginapan Makan sudah termasuk Bapak. Begitu. semua ya. Betul Oh, yang di Bapak. Jogja ya. Betul, khusus yang di Oh, Jogja Bapak. Untuk Jogja yang di ada luar. ada ini Ya, juga, ada suruh kuliner deh bareng. boleh Bapak, nanti saat camp bisa didiskusiin sama Oh teman-teman yang gitu. lainnya begitu. Pengen juga di Jogja lah baru jalan-jalan ya. 3 hari berarti. Iya Bapak. Kalau 3 hari misalnya Bapak. berarti harinya sama ya, hari Jumat Sabtu Betul Minggu Bapak. ya. Jumat Sabtu Minggu Bapak. Kami Berarti mulai Jumat Jumat pagi harus pagi. sudah datang ya. Betul Minggu Bapak. sampai Atau sore. Oh, gimana? paling cepat kami batasin Kamis malam Bapak pukul 10 malam. Jadi setelah jam Hmm. Kamis malam pukul 10 kami sarankan untuk datangnya di hari Jumat paginya karena mengikuti aturan di warga sekitar begitu Bapak. Oh iya iya. Oke. Kamis, misalkan Kamis sore atau Hmm. hari Kamisnya datang lebih dulu sudah bisa. Nanti bisa langsung menghubungi yang ada di lokasi begitu Bapak. Harapan di Bandung juga deh. Jadi ada yang di Bandung juga tuh biar sama-sama nih. Saya di Bandung Hmm, udah banyak nih. Kalau udah mau ini, kalau siap Bapak. kalau Nanti 10 boleh satu kelas boleh nggak? boleh Bapak, kalau misalkan 10 peserta nanti akan kemudian 10 Satu aja. peserta, kemudian nanti menghubungi kami, bisa menghubungi saya atau CS Rumah Skopus. Kemudian nanti akan kami buatkan jadwalnya sesuai dengan jadwalnya Pak Ju. Begitu Bapak. Oke. Untuk lokasi Dia pasti atau datang ya. detailnya. Pasti datang Bapak. Pasti Pak Ju datang. Oh, setiap itu camp pasti penting pasti. datang. Betul Bapak. Makasih Pak Minimal Andian. 10 peserta. Ya. Oke. Sama-sama Bapak. Ya. Selanjutnya, sebelum saya tutup, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu, Iya, silakan. mau tanya Mas. Silakan Ibu. Iya, untuk yang online yang upgrade itu bedanya apa ya? Baik Ibu, untuk kelas online yang lama itu belum termasuk dengan akun Scopus berlisensi. Kemudian untuk kelas online yang terbaru sudah termasuk dengan akun Scopus berlisensi selama 3 bulan. Jadi untuk upgrade nanti dapat
akan mendapatkan akun Scopus berlisensi selama 3 bulan, kemudian akan mendapatkan pendampingan lifetime support, Ibu. Jadi pendampingannya yang awalnya 6 bulan saja akan kami upgrade menjadi selamanya, Ibu, melalui grup Telegram. Begitu, Ibu. Iya, terima kasih, Mas. Sama-sama, Ibu. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, maka saya tutup webinar sore ini sampai di sini. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah gabung dan masih stay sampai akhir. Saya Handian sebagai moderator. Mohon maaf atas kata dan sikap yang kurang berkenan. Selamat sore, sampai jumpa di webinar selanjutnya. Webinar saya tutup. Salam Q1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima